materi gotong royong. Apa sih yang dimaksud tentang gotong royong itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ada pengertian gotong royong, ada tujuannya, dan ada contoh-contoh dari gotong royong tersebut. Dan ada juga manfaat gotong royong dan nilai-nilai yang ada di dalam gotong royong tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian gotong royong. Nah, di sini pengertian gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengajak kita semua untuk selalu bekerja bersama-sama untuk lebih meningkatkan kebersamaan. Dan yang ketiga itu ada manfaat gotong royong, yaitu meringankan beban pekerjaan, menumbuhkan sikap tolong-menolong, menjalin hubungan yang baik, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada nilai-nilai yang ada dalam gotong royong. Pertama itu, yaitu kan kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Nah, disinilah yaitu ada 3 yang saya ambil tentang gotong royong. Gotong royong ada di rumah, di sekolah, dan gotong royong ada di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, saya di sini sudah menjelaskan yaitu tentang pengertian, tujuan, dan manfaat ataupun nilai-nilai yang ada di dalam gotong royong. Nah, di sini saya membuat sebuah contoh gambar tentang gotong royong ada di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, di sini saya akan memanggil teman-teman ada 5 orang ataupun lebih untuk mencocokkan di mana sih gambar-gambar tersebut ini di gotong royong di mana, ada gotong royong rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, di sini saya akan memanggil 5 orang, bolehlah tunjuk tangan untuk mau maju ke depan. Yang pertama Syria Yosi, baru Destika Hani, Coba teman lihat di mana di sini, ambil salah satu gambar gotong royong, terserah mau di gotong royong rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Yang mana? Coba cocokkan, nanti dia ditempel di sini di sekolah. Coba tunjukkan itu gotong royong. Sebutkan itu gotong royong di mana? Di sekolah. Di mana? Sekolah. Nampakkan kamera. Oke, tepuk tangan untuk Ria Yosi. Apa ini? Masyarakat. Di mana? Rumah. Benar, tepat untuk Dela. Coba sebutkan ini gambar gotong royong di mana? Masyarakat. Coba tengok. Jembatan. Oh ya, betul. Benar dibuat. Di sini aja. Oke, tekan. Coba sebutkan itu gambar gotong royong di mana? Gotong royong di halaman. Di halaman mana? Rumah. Oke. Tepuk tangan untuk Mei. Yaudah, oke, teman sehat. Oke, jadi teman-teman seperti itulah contoh-contoh yang ada di dalam gotong royong itu tadi kan ada gotong royong di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, jadi di sini saya akan membacakan sebuah kawasan TP-nya. Nah, saya mengambil model inovasi atau innovation pada media alat peraga logbook. Inovasi dalam pembelajaran merupakan upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, efektif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada materi gotong royong, penggunaan alat peraga logbook merupakan bentuk inovasi pembelajaran karena mengubah penyampaian materi yang biasanya hanya menggunakan buku teks menjadi media visual yang lebih interaktif. Nah, mengapa saya mengambil alat peraga logbook gotong royong ini? Karena saya mengubah penyampaian materi yang biasanya hanya menggunakan buku teks kan, seperti untuk menjelaskan gotong royong. Di sini saya akan mengubah menjadi media visual yang lebih interaktif. Nah, logbook berisi kumpulan gambar, ada pun gambar-gambar yang saya buat, ilustrasi dan informasi mengenai kegiatan gotong royong yang disusun secara sistematis. Nah, ada pun kawasan teknologi pendidikan pada pembelajaran gotong royong menggunakan alat peraga logbook. Yang pertama itu ada kawasan desainnya. Nah, di sini kawasan desain itu guru merancang media logbook yang berisi gambar dan ilustrasi
memfasilitasi kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Desain dibuat berwarna serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu ada kawasan pemanfaatannya. Kawasan pemanfaatan ini sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik mengamati contoh-contoh kegiatan gotong royong melalui gambar dan media cerita yang terdapat dalam logbook. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat dari gotong royong, nilai-nilainya, dan bentuk kerjasama yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan itu mengatur waktu pembelajaran, membagi peserta didik ke dalam kelompok diskusi, serta mengarah siswa untuk mengamati. Nah, seperti tadi kan saya sudah mengajak siswa-siswa tersebut untuk mengamati dan berdiskusi tentang contoh-contoh gotong royong yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kawasan penilaian. Penilaian dilakukan melalui observasi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan tugas individu. Guru menilai pemahaman siswa mengenai pengertian, manfaat, contoh, dan nilai gotong royong serta kemampuan mereka menjelaskan isi logbook. Nah, di sini saya menilai kawasan penilaian peserta didik sejauh mana sih pemahaman peserta didik tentang tentang guru sudah menyampaikan gotong royong tersebut. Nah, yang berikutnya itu ada kawasan pengembangan. Logbook dapat terus dikembangkan dengan menambahkan gambar yang lebih menarik, cerita kontekstual sesuai lingkungan peserta didik, serta memanfaatkan teknologi digital seperti e-logbook agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan inovatif. Yang keenam itu ada kawasan teori dan praktik. Secara teori, penggunaan logbook berlandaskan teori belajar visual yang menyatakan bahwa peserta didik lebih mudah memahami materi